Cie Podcast. Hari ini kita akan membawakan sesuatu yang agak beda nih teman-teman. Sesuatu yang bikin semua kita itu parno, yaitu HIV. Tapi tenang aja, jangan dibawa tegang, jangan panik, karena pembahasan kita kali ini pastinya akan membawa banyak sekali pengetahuan untuk kalian semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Chanza yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Di sini saya ditemani oleh pembicara kita yang sangat keren hari ini ya, teman-teman. Langsung saja kita sambut Dokter Via. Halo dokter, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo semuanya, alhamdulillah baik nih. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di kesempatan podcast kali ini. Oke, jadi kan tadi sudah disinggung di awal ya dokter bahwa kita akan membahas mengenai HIV ini. Nah, pastinya itu HIV ini banyak sekali pandangan-pandangan dan stigma dari masyarakat terkait HIV ini dokter. Nah, menurut dokter sendiri HIV itu apa sih? Oke, jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Bayangin aja, imun kita itu sebagai benteng pertahanan tubuh. Nah, HIV ini merupakan penyusup yang merusak imun kita dalam tubuh. Jadi kalau tidak ditangani, maka tubuh kita akan jadi lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, tapi saya tuh penasaran nih dokter, dan mungkin teman-teman yang nonton ini juga penasaran. Nah, kalau kita searching di internet, itu kan biasanya kan tulisannya HIV garis miring AIDS gitu ya dokter, HIV atau AIDS. Nah, itu keduanya itu ada perbedaan atau sebenarnya itu sama aja ya dok? Tentunya sangat ada perbedaannya ya. Jadi HIV itu yang sudah saya jelaskan, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh khususnya pada sel CD4 yang berfungsi sebagai tentara pertahanan. Yang dimana CD4 ini kalau kekurangan banyak maka tubuh kita akan jadi lemah dan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, kalau tanpa pengobatan maka bisa sampai ke tahap AIDS yang sering kita ketahui yaitu acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini merupakan tahap akhir atau infeksi dari HIV. Oke dokter, ngomongin tentang AIDS nih ya dokter, tadi kan disinggung bahwa AIDS itu adalah tahap akhir dari HIV gitu. Nah, tahap awal HIV itu gimana sih dok? Kadang kan biasanya orang HIV itu emang kelihatannya sehat, tapi waktu dia dites itu emang tiba-tiba ada HIV aja. Nah, itu gejalanya gimana sih dok? Nah, perlu diketahui ada 3 gejala HIV. Yang pertama itu sering disebut dengan serokonversi, yang dimana gejala ini masih ringan, seperti demam ringan, nyeri otot, nyeri sendi yang berlangsung beberapa minggu. Lalu tahap kedua atau infeksi laten, ini itu tanpa gejala, tapi virusnya itu masih aktif untuk menyerang kekebalan tubuh, yang dimana berlangsung bertahun-tahun. Nah, selanjutnya itu tahap akhir, sudah pada AIDS. Bagaimana sih gejalanya dok? Tentunya itu lebih parah daripada gejala sebelumnya, seperti demam yang berkepanjangan, berkeringat di malam hari, hingga infeksi pada vaginanya. Nah, berarti itu HIV emang ada yang gejalanya tuh nggak ada gejala, bahkan gejalanya itu sangat umum gitu ya dok. Nah, tapi kenapa sih selalu ditemukan kasus HIV ini di masyarakat? Kenapa bisa begitu dok? Oke, jadi tentunya karena pengetahuan masyarakat yang kurang dan juga bisa karena pergaulan ataupun lingkungan orang tersebut. Perlu diketahui, HIV itu disebabkan karena berganti-ganti pasangan dan juga melakukan seksual pada orang yang sudah terkena HIV dan juga penggunaan jarum suntik atau transfusi darah yang sudah terkontaminasi HIV. Ibu yang memiliki riwayat HIV juga bisa menular kepada anaknya melalui ASI eksklusifnya, seperti itu. Baik dokter, jadi ternyata itu HIV bisa menular dari ibu ke anaknya gitu ya dok. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih dok, kalau misal HIV itu bisa menular melalui air liur, seperti mohon maaf ya dok, seperti ciuman gitu atau bahkan melalui keringat. Itu benar nggak sih dok? Ini itu perlu diluruskan. Jadi HIV ini itu tidak tertular melalui air liur, melalui berpelukan, melalui keringat. Nah, HIV ini tuh menular melalui cairan seperti cairan vagina, darah, dan juga melalui air mani. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk aktivitas sehari-hari sama orang yang terkena HIV karena tidak mungkin itu bisa tertular secara langsung.
Oke, baik. Jadi ternyata itu HIV itu nggak segampang itu untuk menular gitu ya, Dok. Nah, tapi kenapa sih, Dok, dari yang dokter udah sampaikan itu banyak sekali pengetahuan ya, Dok. Tapi kenapa orang-orang itu kayak masih menjadikan HIV ini sebagai hal yang tabu, bahkan mereka menolak untuk membahas HIV ini, Dok? Jadi HIV ini tuh merupakan penyakit topik yang tabu yang dimana masyarakat ini itu menghindari penyakit ini daripada memahaminya. Lalu banyak juga masyarakat yang mengalami stigma sehingga mereka takut melakukan pengobatan ataupun belajar mengenai HIV dan enggan bertanya mengenai HIV. Jadi sebenarnya HIV itu penting banget ya, Dok, dan bukan menjadi hal yang tabu, malahan kita harus mempelajari HIV itu ya, Dok. Nah, tapi ini saya juga penasaran sih, Dok, kan ada stigma nih bahwa HIV itu adalah penyakit kutukan gitu ya, penyakit sosial, dan orang yang HIV itu pasti dianggap orang yang nggak bener gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih, Dok, apesnya. Siapa tahu amit-amitnya ntar ada orang yang menikah, suaminya itu kena HIV, tapi suaminya itu nggak mau bilang sama istrinya. Nah, otomatis kan istrinya kena HIV gitu ya, Dok. Nah, menurut dokter itu gimana sih, Dok, itu pendapat dokter mengenai stigma-stigma tersebut? Oke, jadi banyak banget ya stigma masyarakat yang dimana itu menurut saya tuh kurangnya pemahaman. Jadi itu bisa HIV itu bukan penyakit kutukan atau penyakit kelompok tertentu. Semua orang itu bisa terkena HIV karena tidak bisa menjaga dirinya menjadi baik. Nah, tentunya itu bisa ditanggulangi kalau semisal kita mempunyai dukungan dari masyarakat dan juga melakukan pengobatan secara rutin. Baik, dokter. Ternyata itu dukungan sama motivasi dari keluarga, dari masyarakat itu sangat penting ya, Dok. Nah, ngomong-ngomong tadi dokter bilang kalau HIV ini bisa diobati. Nah, itu obatnya itu pakai apa sih, Dok? Tentunya bisa dong. Jadi obatnya itu namanya ART yang dimana itu biasa disebut dengan antiretroviral terapi yang dimana ini tuh bisa mendeteksi virusnya sampai tidak terdeteksi. Oh, jadi kalau misal kita semangat berobat nih ya, Dok. Nah, udah ada obatnya juga tadi. Berarti itu HIV bukan akhir dari segalanya ya, Dok? Betul sekali. HIV ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pengobatan secara rutin, lalu dukungan dari masyarakat sekitar, orang yang terkena HIV tentunya bisa seperti orang lain memiliki umur yang panjang, bahkan ada orang yang terkena HIV berhasil hidup produktivitas hingga bahagia. Oke, berarti sebenarnya tergantung dari orangnya itu sendiri ya, Dok. Dia memiliki motivasi untuk sembuh atau tidak gitu ya, Dok. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum terkena HIV, Dok. Dan jangan sampai juga ya teman-teman kena HIV itu gimana sih, Dok, cara mencegah dari HIV tersebut? Ini ada beberapa pencegahan secara efektif ya. Yang pertama itu kita harus menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual, lalu jangan berganti-ganti pasangan, dan terus kita harus tes secara rutin pada resiko tinggi yang terkena HIV. Dan juga ada obatnya yaitu mengenai PrIP atau sering kita sebut profilaksis prapajanan. Oke, dokter, tadi mohon maaf, tadi PrIP ya, Dok. Itu berarti semacam vaksin untuk HIV-nya atau bagaimana itu ya, Dok? Bukan vaksin sih, sebenarnya ini tuh seperti obat. Jadi PrEP ini tuh bisa mengurangi resiko terkena HIV-nya atau bisa menjadi perlindungan tambahan. Oke, jadi cuman untuk melindungi gitu ya, Dok. Nah, mungkin ini juga banyak sekali ya, Dok, penonton kita dari Gen Z, dari milenial itu kan anak muda gitu ya, Dok. Dan mereka itu sebenarnya itu mereka merupakan kelompok tinggi yang berisiko terkena HIV. Nah, kenapa sih, Dok, bisa begitu? Ya, anak muda ini memang sangat rentan terkena HIV, terutama karena pergaulan mereka yang bebas dan kurangnya edukasi seks yang sehat dan juga aman. Mereka juga sering berpikir kalau mereka itu sangat kebal terhadap HIV ini. Jadi sangat penting adanya edukasi seks yang sehat dan juga aman. Jadi emang edukasi ini sangat penting ya, Dok. Bahkan emang kalau misalnya kita udah tahu HIV, kita pastinya bakal lebih aware, bahkan lebih mencegah dari HIV itu tersebut gitu ya, Dok. Nah, selanjutnya ini last but not least nih, dokter. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan oleh dokter kepada teman-teman kita semua yang mungkin belum terkena HIV atau mungkin ada juga teman-teman yang sudah terkena HIV? Silahkan, dokter.
Oke, pesan saya yaitu jangan takut untuk mengetahui situasi kesehatan kita. Kalau semisal kita melakukan tes HIV itu merupakan perlindungan dari kita untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Wah, emang bahasa dokter ini tuh emang udah beda ya teman-teman, kelihatan sekali dari cara dokter berbicara tadi. Nah, semoga dari apa yang sudah kami sampaikan, dari sudah kita bahas dari awal sampai akhir, semoga bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman semua, dan semoga kita semua bisa lebih aware dan lebih peduli terhadap HIV ini. Jangan sampai stigma dari masyarakat membuat kita untuk takut untuk tes HIV gitu ya teman-teman, dan jangan sampai juga kita tidak mempedulikan kesehatan kita. Baik, terima kasih ya dokter yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dokter. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, karena banyak sekali cara untuk hidup sehat. See you on the next episode. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.